teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Tarik. Oke, sebelumnya ibu akan terlebih dahulu ya. Apakah ada anak-anak sekalian yang tidak hadir? Ini semua ya. Untuk materi pada pagi hari ini kita memasuki tentang sifat takabur ya. Dimana apakah ada anak-anak yang tahu apa itu takabur? Sebelum ibu membahas tentang takabur, apakah anak-anak bisa menjelaskan tentang itu apa sih takabur itu? Ya. Takabur itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Sifat takabur yaitu membanggakan diri sendiri. Ya, sifat takabur itu adalah membanggakan diri sendiri. Itu sama dengan sombong. Ya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu atau anak-anak juga harus mengetahui dulu apa sih tentang tujuan dari pembelajaran takabur ini ya. Tujuan pembelajaran takabur ini yang pertama menganalisis manfaat dan sikap hidup takabur ya. Yang kedua itu membuat karya berupa dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga itu menghindari sikap hidup takabur. Empat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang perlu anak-anak ketahui sebelum kita membahas materi ini. Kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari takabur ini ya, materi tentang takabur. Sampai di tujuan apakah anak-anak sudah mengerti atau sudah paham semua? Sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Takabur itu adalah sikap seorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasakan lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Membanggakan diri bahwa dia adalah orang yang hebat, tidak bisa terkalahkan oleh orang lain. Itu termasuk takabur ya. Apa sih maksud dari tidak mau mengakui kehebatan orang lain itu? Ya kan? Apa sih tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain itu seperti apa? Ya silakan si Safira. Dia tidak mau bahwa dia merasa dia paling hebat, tidak boleh orang lain hebat melebihi dari dia ya. Dia tidak senang. Yang lain ada yang bisa yang seperti ini. Setelah kalian paham dengan itu, baru lanjutkan ke materi yang lain. Sudah paham semua ya? Ya, kalau sudah paham, kita baru menginjak ke materi selanjutnya itu kan. Dan ini ada Allah Subhanahu Wa Taala itu ya berfirman dalam Quran surat Al-Alaq 7:40 ini adalah siapa yang bisa membacanya? Silakan. 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 Ada? Anak-anak yang lain silakan dengarkan namanya membacakan dan mereka tidak akan bersyukur sebelum perintah masuk ke dalam dunia. Karena akan memberi balasan kepada orang yang berpenghasilan tidak apa-apa pada 50 surah ini. Oke. Tadi kan sudah teman kalian bacakan, bahkan artinya sudah dibacakan. Kalau si siapa namanya? Biar kalian teman-teman kalian lebih jelas lagi apa sih isi kandungan dari ayat tentang Quran surah Al-Alaq itu apa? Ya teman-teman
sama sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau menunjukkan dan kalau kita bersyukur itu akan mempersempit jalan menuju surga, karena itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah terdapat dalam dalil dan dan memang di dalam surat ini kita ada balasannya sendiri kalau misalnya itu dibuat sama atau tangan. Terima kasih. Gimana anak-anak yang lain sudah paham atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman kalian? Ya. Terima kasih ya. Oke, karena kalian sudah paham tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ini, kita masuk ke materi selanjutnya, itu ada tentang contoh makna. Sekarang ibu kembalikan ke anak-anak sekalian ya, dan tolong diterapkan di depan dengan menggunakan laptop ya. Silakan anak-anak, apa sih contoh tadi ya, makna dari sifat kata begitu makna dari sifat kata begitu apa. Terus di situ ada juga dijawab oleh anak-anak sekalian. Siapa yang bisa untuk menjelaskan atau menjawab langsung dan menjelaskan dengan kawannya setelah itu. Baiklah anak-anak ibu, silakan perhatikan kawan kalian yang menampilkan PPT-nya tentang makna sifat takabur. Baiklah, manakah yang termasuk tidak betul takabur? Yang pertama ada di nomor kelima, memandang dirinya lebih sempurna dibanding siapapun. Artinya kita melihat bahwa kehidupan seseorang tidak mungkin ada yang sempurna, dan kita merasa diri kita sempurna dan lalu kita meremehkan dia. Itu termasuk dari contoh sifat takabur. Dan yang keenam ada meremehkan atau merendahkan orang lain. Mengapa? Karena dia merasa dirinya paling hebat dan dia yang paling berkuasa di suatu itu. Dan yang ada lagi di nomor kedua, suka memuji diri dan membanggakan diri. Harta, umum, sempurna, serta selalu ingin puji. Maksudnya dia selalu ingin dipuji atau haus pujian. Gimana? Anak-anak apakah bisa dimengerti? Itu penjelasan dari Riko yang sudah ditampilkan di PPT-nya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dengan teman kelas kalian? Tidak ada. Sudah paham semua, yakin? Ketika ibu tanya, bisa semua menjawabnya? Oke. Oke ya, tadi setelah teman kelas kalian sudah menyampaikan bahwa makna sifat takabur yang termasuk 3 contoh sifat takabur itu pertama tadi apa? Yang sudah disebutkan oleh kawan kamu. Ya, memandang dirinya lebih sempurna dari orang lain. Artinya dia memandang bahwa dia bersifat bahwa dia hanya dia saja yang cantik sendiri, hanya dia saja yang pintar sendiri, hanya dia segala-galanya. Ya paham ya? Yang kedua itu apa sih? Di sini apa? Ya, meremehkan atau merendahkan orang lain. Meremehkan atau merendahkan orang lain itu seperti apa? Merendahkan orang lain dengan tujuan atau merendahkan orang lain itu tujuannya agar dia dianggap dia bisa, hanya dia saja yang bisa, jangan orang lain yang bisa. Paham gak kayak gitu? Yang ketiga itu apa? Ayo tangan dulu, ayo. Makasih. Ayo. Bukan memuji diri sendiri dan membanggakan diri sendiri. Harta, ilmu, keturunan selalu diingin atau dipuji ya. Oke. Terus kok ada juga ilmu yang dia miliki, kepintaran yang dia miliki itu dibuatnya untuk sombong, ya? Atau dibuatnya untuk kata itu tidak boleh. Satu pelajaran untuk anak-anak ibu sekalian, jangan sampai kalian seperti ini. Itu karena kita sudah membahas tentang kata kuria, dan ini sudah kita bahas semua tentang berbagai sudah kita bahas ya. Oke. Sekarang kita ibu tampilkan sebuah video agar anak-anak tidak mengantuk, agar anak-anak tidak terlalu bosan ya. Silakan tonton video tentang agar anak-anak lebih paham, lebih jelas tentang takabur. Kita tonton bersama-sama tentang video tentang takabur ini ya. Hey, no,
Agus, ini enggak, ayo Agus. Nah, kenapa stres ini? Mau soalnya 10 tahun kita ngomong Agus. Terus aku harus gimana? Sekarang kita sudah gak selevel. Jadi apa yang semestinya dari pertemuan ini? Level ngomong apa sih? Emang ini salah kan untuk lewas? Gak salah. Cuma harus tahu diri aja. Aku siapa? Lupa sama baumu. Ini sukses di ujian. Mau sampai pengiran kunci suami Lihat, makan hasilku gak bakal habis dimakan 7 turunan. Bagaimana mungkin aku bangkrut dan gembel sepertimu? Hari ini gak mungkin, tapi kalau pengiran gak mungkin. Sudah, langsung poinnya aja. Kamu jauh-jauh dari kampung, pasti mau pinjam uang kan? Nih aku kasih aja, karena kalau pinjam jelas kamu gak sanggup bayar. Tapi setelah itu, aku punya duitmu, mau duit punya 7 turunan yang mau sombong. Dan pengiran kau, saya ini pun iso, dan tidak gue lukur, sandek deh. Masalah. Ya, halo. Aduh, jangan Pak. Perusahaan kita kalian kita pasarkan ternyata ada lahan yang membawa kartu semua uang nasabah dan sekarang kata bilang jelek tidak kartu itu uang nasabah. Berapa juga uang nasabah kita? Sekitar 10 triliunan Pak. Sekarang di sini, apalagi yang mau disombongkan? Tolong aku pesan. Oke, sampai di sana yang bagian nonton ya. Oke, sampai di sana dari cerita itu anak-anak sudah paham apa sudah silakan lagi? Tidak, ya. Oke, jadi contoh ya tadi dari contoh dari misalnya sekarang dari video ini siapa sih yang bisa menjelaskan tentang cerita atau dari video yang ditayangkan tadi? Silakan. Ya, silakan. Sedikit saja tidak apa-apa yang punya apa paham. Silakan. Dari video yang sudah kita lihat, kita bisa mengambil maknanya bahwa kekayaan itu tidak ada yang bisa dibanggakan, bahwa kekayaan itu bakalan bisa hilang jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kekayaan itu hilang. Dan setiap kekayaan itu kita tidak bisa membanggakan. Kita tetap bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan dan jangan sombong kepada orang lain. Mana yang lain sudah paham? Bagus. Nah, di sini juga karena videonya kalian sudah paham, berapa dengan video itu sebenarnya anak sudah paham dan penjelasan juga sudah paham ya. Di sini ada juga cara menghindari sifat kotor itu ada 5 ya. Tidak usah disebutkan, silakan anak-anak aja sendiri di rumah ya. Karena merasa sifat cara menghindari sifat kotor itu dengan penjelasan yang telah kalian jelaskan juga, sudah dicontohkan juga, penjelasan anak sudah mengerti ya. Manfaat menghindari sifat takabur itu hidup lebih damai ya, terhindar dari beberapa dampak negatif ya, tidak mudah tersinggung, terhindar dari kesombongan itu ya. Dampak negatifnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci dan dijauhi oleh orang banyak, itu dampak negatifnya ya. Dan di sini siapa yang bisa membacakan ini ya, yang termasuk ke dalam tujuan pembelajaran kita yaitu tentang mengenai sifat atau itu apa? Silakan dibaca, siapa yang bisa membacakan? Silakan. Silakan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji kayu. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebiji kayu. Walaupun mungkin atau saja kalau kita ada sifat sombong itu tidak boleh. Oke. Dari materi yang disampaikan, siapa sih anak-anak yang bisa menyimpulkannya? Menyimpulkan tentang materi dengan kata begini. Ya, sebelumnya Ibu kasih dulu PR ya di rumah. Silakan dibuka di HP anak-anak sekalian, situ sudah Ibu kirim linknya, silakan dijawab nanti malam atau besok, silakan kirim dengan Ibu. Ya tolong dijawab ya kuis tersebut tentang kata itu. Oke, sebelumnya siapa sih yang bisa menyimpulkannya? Silakan anak-anak Ibu. Ya. Oke. Jadi kalau berbeda adalah satu sifat sombong yang ada antara dirinya dan antara orang lain. Di mana saya kita pelajari dalam hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang yang mempunyai sifat sombong. Oke. Itu kesimpulan sudah disampaikan oleh teman kalian ya, oleh teman kelas kalian. Berarti dengan berakhirnya kesimpulan atau sudah disampaikan kesimpulan oleh teman-teman
Maka semoga pelajaran yang diberikan tentang takabur, tentang hasad, tentang ria, atau tentang berfoya-foya di PPL 4 ini berakhir tentang sifat berfoya-foya ini. Maka semoga ilmu yang diberikan pada pagi hari ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa dibaca-baca lagi di rumah, dan semoga kalian atau anak-anak bisa mempraktekannya di kehidupan anak-anak sehari-hari yang tentang takabur yang mana baik yang bisa kalian ambil ya, tentang takabur yang baik, yang semuanya yang intinya yang tentang kebaikan. Jauhkan dan tetap pada ini kalian jauhkanlah sifat takabur dalam diri anak-anak sekalian. Jauhkanlah sifat sombong, jauhkanlah sifat angkuh ya, dan ini. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.